Pemirsa, kondisi geopolitik terkini disebut-sebut akan turut mempengaruhi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih para menterinya. Nantinya para pembantu presiden diharapkan bisa mengantisipasi tak menentunya kondisi global, dampak konflik sejumlah kawasan, dan perubahan iklim. Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan menyelesaikan penyusunan kabinetnya paling lambat 5 hari sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Hingga kini pembahasan nomenklatur kementerian berikut nama-nama calon menteri dari partai politik pendukung disebut masih diutak-atik oleh Prabowo Gibran. Namun sudah muncul sejumlah nama-nama populer yang digadang-gadang akan mengisi kabinet di pemerintahan mendatang. Pemilihan kandidat para pembantu presiden disebut juga akan memperhatikan situasi geopolitik terkini yang juga disebut akan menjadi tantangan bagi kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto ke depannya. Hal ini dilakukan agar pemerintahan mendatang diharapkan bisa membawa stabilitas keamanan Indonesia di tengah ketidakseimbangan global. Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Drajat Wibowo menyatakan, saat ini ada 8 tantangan utama bagi negara-negara di dunia, di antaranya persoalan konflik antar negara dan perubahan iklim. Drajat menambahkan, seyogyanya situasi geopolitik terkini bisa menjadi prioritas pertimbangan dalam merancang pembentukan kabinet Prabowo Gibran mendatang. Kita selalu menyampaikan ada 8 tantangan utama. Yang pertama itu climate change, kemudian di bawahnya itu ada 2 atau 3 yang geopolitik. Jadi itu termasuk di dalam 8 tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena itu dia jelas menjadi prioritas gitu ya untuk geopolitik, karena geopolitik bukan hanya berpengaruh terhadap national security ya, tapi juga akan berpengaruh terhadap ekonomi, berpengaruh terhadap harga dan kehidupan rakyat sehari-hari yang kadang masyarakat umum belum banyak menyadari ya, misalkan terkait perang Ukraine atau kemudian potensi konflik di Laut Cina Selatan, itu udah jelas mengganggu rantai pasok, ujung-ujungnya harga-harga naik, ujung-ujungnya rakyat harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang harus kita impor. Nah, jelas menjadi salah satu prioritas utama. Sementara pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memprediksi komposisi menteri di kabinet Prabowo Gibran nantinya akan lebih banyak untuk mengakomodasi kepentingan politik. Sudah pasti akomodasi politik tak terelakkan, tetapi pertanyaannya apakah akomodasi politik itu bisa diterima oleh market atau tidak, atau yang dibaca justru lebih banyak nuansa bagi-bagi jabatan ketimbang akomodasi politik yang reasonable. Nah, sejauh itu belum kita lihat, saya sulit untuk menilai apakah kabinet Pak Prabowo mendatang mampu menghadapi situasi ketidakpastian geopolitik tadi. Dan yang sudah pasti kemungkinan besar jumlah kementerian ditambah ya, karena sudah ada perubahan terkait dengan Undang-Undang Kementerian Negara yang tidak lagi dibatasi jumlah maksimalnya sebanyak 34. Sejauh ini belum ada finalisasi nama-nama calon menteri baik dari partai politik maupun profesional. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memperkirakan jumlah calon menteri dari parpol tidak akan lebih banyak dibandingkan figur calon menteri yang berasal dari kalangan profesional. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.